Selamat datang di SO Alur Cerita, tempat di mana kisah manhwa hidup dan bernafas. Siap? Yuk, kita mulai ceritanya. Lalu aku pun melemparkan counter attack-ku dengan menusukkan pedang Ellie kepada serigala tersebut. Namun sayangnya tusukan tersebut tidak terlalu dalam dan mengakibatkan bos monster serigala berhasil lepas dari tusukan tersebut. Dengan serudukannya, bos monster serigala berhasil menyerangku hingga aku terpental cukup jauh. Aku berpendapat bahwa defense dari serigala tersebut sangatlah kuat. Mau tidak mau, aku harus menyicil seranganku sedikit demi sedikit. Mengetahui bahwa mungkin pertarungan ini akan sangat lama, aku pun tiba-tiba tersenyum. Aku teringat akan pertarunganku melawan Goblin dalam 5 tahun sebelumnya, di mana aku selalu melakukan pertarungan yang sangat lama pada saat melawan Goblin. Aku sangat percaya diri kalau pertarungan dalam jangka waktu yang lama merupakan keahlianku. Lalu dengan gagah beraninya, aku menerjang ke arah bos serigala tersebut. Jual beli serangan demi serangan terus dilakukan olehku dan bos serigala tersebut, hingga pada akhirnya, setelah waktu yang cukup lama bertarung, aku pada akhirnya berhasil melumpuhkan bos serigala tersebut. Aku merasa sangat beruntung bisa melumpuhkan bos serigala tersebut sebelum buffku habis. Selain itu juga, apabila aku tidak memiliki armor Brunhild, kemungkinan aku akan kalah. Dengan rasa kasihan, aku mengucapkan terima kasih kepada bos serigala karena telah mati untukku. Dengan pedang Lo, aku pun langsung membunuh bos serigala tersebut. Selain itu, Lo juga menghisap darah dari bos serigala tersebut. Lo mendapatkan status dexterity dan skill baru yang bernama Unyielding Will. Skill tersebut memiliki efek untuk meningkatkan regenerasi darah dengan sangat cepat pada saat player menerima damage yang besar. Lalu tiba-tiba terjadi fenomena aneh yang membuatku sangat terkejut, yaitu skill kanibalisme tiba-tiba aktif begitu saja. Tak lama kemudian, tiba-tiba sebuah monster dari dimensi lain muncul dan memakan mayat dari bos serigala. Lalu operator mengatakan kalau Lo telah menyerap Radiant Wolf dan berhasil mengubah Radiant Wolf menjadi ego. Melihat kejadian barusan, aku pun langsung merasa bingung bagaimana mungkin seekor monster bisa diubah menjadi ego. Lo menambahkan kalau ia juga tidak pernah melihat fenomena aneh tersebut. Termasuk dengan Ellie juga yang tidak mengetahui akan hal itu. Ellie meminta maaf karena tidak bisa membantuku. Aku yang masih ingin mencari tahu, aku pun membuka status windowku. Di dalam status window tersebut terdapat sebuah indikator baru yang bertuliskan kepemilikan ego yang bernama Radiant Wolf. Aku bertanya-tanya bagaimana cara menggunakan kemampuan tersebut. Apakah aku hanya perlu meneriakkan nama skillnya seperti yang kulakukan waktu dulu? Dikarenakan aku tidak ingin terlihat memalukan seperti waktu itu, aku pun memutuskan untuk mencobanya lain kali. Walaupun belum mengetahui cara kerja dari skill kanibalisme, aku juga merasa bahagia karena bisa mendapatkan kristal indigo, di mana kristal indigo satu tingkat lebih mahal dari kristal ungu yang biasa kudapatkan. Setelah berkemas-kemas barangku, aku pun berencana untuk pergi ke ruang hadiah. Lalu tiba-tiba aku baru sadar bahwa untuk memasuki ruang hadiah, dibutuhkan mayat dari boss gate. Sedangkan mayat dari boss gate tersebut telah dimakan oleh Lo. Hal itu mengartikan aku tidak bisa menyelesaikan gate ini. Setelah dipikir-pikir, aku pun memutuskan untuk memulai pencarianku pada hari kedua. Aku mencari setiap sudut dari gate namun tidak ketemu juga. Lo bertanya apakah memang benar-benar harus menemukan ruang hadiah. Bukankah itu hanya buang-buang waktu saja? Kata Lo. Ellie juga menyarankan kepadaku bagaimana kalau kami keluar dari gate dan meminta bantuan kepada asosiasi untuk mencarinya. Aku pun menjawab kalau hal itu tidak bisa dilakukan. Menurutku, apabila aku meminta bantuan kepada asosiasi, ada kemungkinan kalau aku akan menjadi tersangka dari gate yang menghilang di stasiun Guri sebelumnya. Selain itu juga, apabila aku tidak menemukan cara untuk menyelesaikan gate ini, maka akan terjadi sebuah bencana yang bernama gate break, yang dapat menyebabkan banyak korban jiwa. Aku merasa kalau ini merupakan tanggung jawab yang harus kuselesaikan sendiri. Mendengar hal tersebut, Ellie memujiku yang memiliki hati yang baik. Namun berbeda dengan Lo yang malah mengejekku dengan mengatakan kalau itu merupakan salahku sendiri. Mendengar ejekan tersebut, aku pun kembali menyentil cincin Lo. Aku juga mengatakan kalau aku juga memiliki masalah lainnya, di mana apabila aku tidak menyelesaikan gate dalam 4 hari ke depan, maka Tai-Six pasti akan masuk ke dalam gate untuk menemuiku. Untuk menghindari hal tersebut, aku pun memutuskan untuk terus mencari cara untuk menyelesaikan gate ini. Pada hari ketiga, aku sudah mencari ke seluruh gate. Namun aku masih tetap saja tidak menemukan satupun petunjuk. Aku bertanya-tanya apakah aku harus membunuh seluruh monster yang ada di dalam gate. Lo dan Ellie setuju dengan ide tersebut. Pada akhirnya aku pun langsung menjalankan rencanaku di mana aku membunuh seluruh serigala yang ada di dalam gate. Hingga hari kelima, aku telah berhasil membunuh serigala terakhir yang ada di dalam gate. Namun tetap saja tidak terjadi apa-apa. Aku merasa bingung cara apa lagi yang harus kulakukan. Sedangkan Tai-Six akan segera datang untuk menjemputku. Aku bertanya-tanya apakah aku juga harus menghancurkan goa tersebut. Lalu tiba-tiba Lo dan Ellie memanggilku. Mereka mengatakan aku berkumpul di tempat boss gate berada, yaitu sebuah dataran terbuka tempat aku melawan bos serigala tadi. Mendengar hal tersebut, aku pun langsung kembali ke tempat tersebut dan pada akhirnya aku berhasil keluar dari gate tersebut. Setelah keluar dari gate pada sore hari ini, aku langsung menemui Tai-Six. Kami mandi berdua di pemandian terbuka yang ada di Korea. Sambil mandi, Tai-Six bertanya kepadaku mengapa aku sangat lama sekali untuk menyelesaikan gate tersebut. Padahal gate tersebut hanyalah ranking F.
Aku menjelaskan sebenarnya aku telah mengalami... Aku menjawab bahwa mayat dari bos monster tiba-tiba menghilang, jadi aku tidak bisa masuk ke dalam ruang hadiah. Apa? Menghilang? Lalu bagaimana caramu menyelesaikannya? Tanya Tai-Six. Dengan wajah santai, aku mengatakan kalau aku membunuh semua monster yang ada di gate tersebut hingga tak tersisa. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Tai-Six baru mengerti itulah mengapa aku bisa membawa kristal sebanyak itu. Aku pun kembali menceritakan kepada Tai-Six pada saat aku berusaha untuk keluar dari gate. Di saat itu, aku berlari dengan sangat cepat menuju ke tempat lokasi boss gate berada. Hal itu dikarenakan pintu untuk memasuki ruang hadiah akan segera tertutup. Setelah berlari cukup jauh, pada akhirnya aku berhasil keluar dari gua. Di sana, aku melihat sebuah fenomena yang sangat aneh, di mana langit dan seluruh dataran yang ada di gate tiba-tiba hancur dan tersedot masuk ke dalam satu titik. Satu titik tersebut membentuk sebuah bola cahaya. Ketika aku meraih bola cahaya tersebut, tiba-tiba operator mengatakan bahwa aku mendapatkan pecahan ego dan operator juga menanyakan apakah aku mau masuk ke dalam ruangan hadiah. Itulah cerita bagaimana aku bisa menyelesaikan gate. Tai-Six yang masih tidak mengerti dengan ceritaku, Tai-Six bertanya sebenarnya apa yang kumaksudkan. Lalu dengan wajah yang masih bingung aku menjawab, sepertinya gate itu merupakan sebuah ego. Setelah kami berdua selesai mandi, Tai-Six memberitahukan kepadaku bahwa ia akan segera mengirim uang ke rekeningku atas penjualan hadiah dan kristal yang kudapatkan di gate sebelumnya. Setelah dihitung-hitung, aku mendapatkan uang sekitar 50 juta won. Lalu Tai-Six yang mengetahui bahwa aku ingin pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibuku, Tai-Six menawarkan tumpangan kepadaku dengan menggunakan mobilnya. Namun aku menolak tawaran tersebut. Aku mengatakan kalau aku bisa pergi sendiri, tapi tetap saja Tai-Six memaksa untuk mengantar. Aku tidak mau diantar oleh Tai-Six dikarenakan mobil Tai-Six yang berwarna pink. Aku merasa sangat malu. Sin pun berganti ke rumah sakit di mana ibuku dirawat. Sesampai di rumah sakit, aku menemukan adikku yang sedang ketiduran di dalam kamar ibuku. Tai-Six meminta kepadaku untuk mengantarkan Nayu untuk makan dan minum agar Nayu kembali semangat lagi. Setelah aku dan Nayu telah pergi, Tai-Six mengobrol bersama dengan ibuku. Ibuku mengucapkan terima kasih kepada Tai-Six karena telah menjagaku selama ini. Sedangkan di sisi lainnya, aku yang sedang menemani adikku, aku menasehati Nayu yang bisa-bisanya Nayu tertidur padahal Nayu sebentar lagi akan ujian di sekolahnya. Nayu beralasan kalau ia tidur hanya untuk beristirahat saja. Setelah terbangun, ia berencana untuk belajar lagi. Aku meminta kepada Nayun untuk tidak memaksakan dirinya dan lebih memperhatikan kesehatannya. Nayun menjawab, ya, kalau aku sakit, kakak tinggal berikan aku talisman of protection saja. Lalu di sela-sela perbincangan kami berdua, tiba-tiba seorang nenek lewat di depan kami. Nenek tersebut bertanya, apakah kamu adalah anak yang bernama Nayun? Nayun yang mengenali nenek tersebut. Nayun pun bertanya mengapa nenek masih belum tidur. Nenek tersebut menjawab kalau ia hanya ingin berjalan-jalan saja. Nenek tersebut yang melihatku, nenek tersebut memujiku karena telah berhasil mendidik adikku menjadi anak yang sangat sopan dan baik. Selain itu, nenek tersebut mengatakan kalau ia merasakan pancaran aura yang sangat baik dariku. Mendengar hal tersebut, aku hanya bisa mengucapkan rasa terima kasihku. Setelah berbincang-bincang, mereka pun berpisah. Di saat aku dan Nayun telah hampir pergi, tiba-tiba nenek tersebut memanggilku lagi. Nenek tersebut menasehatiku bahwa ia melihat banyak aura yang bertumburan di dalam diriku. Nenek tersebut memintaku untuk tidak kehilangan diriku sendiri. Selain itu juga, nenek tersebut mendoakanku agar bisa melewati ujian yang menunggu di depanku. Mendengar kata-kata nenek tersebut, aku merasa bingung apa maksud dari nenek tersebut. Apakah ia mengetahui sesuatu? Tanyaku. Lalu pada keesokan harinya, aku yang baru saja sampai di rumah sakit, tiba-tiba aku dihampiri oleh dokter dan suster. Dokter tersebut bertanya kepadaku apakah aku merupakan penanggung jawab dari Lee Sujin atau yang dimaksudkan adalah ibuku sendiri. Aku bertanya, memangnya ada apa dokter? Dokter tersebut mengatakan kalau ia ingin berbicara sebentar kepadaku mengenai ibuku. Dokter tersebut mengatakan kalau ibuku pada saat ini dalam kondisi kritis. Selama ini ibuku telah berusaha untuk menyembuhkan dirinya. Dokter juga sangat yakin kalau aku selama ini telah berusaha untuk merawat ibunya. Namun dikarenakan penyakit ibuku sudah parah dan sudah terlambat melakukan perawatan di rumah sakit, selain itu terdapat masalah lainnya, di mana dokter tidak bisa mendiagnosa mengenai penyakit ibunya seperti apa. Dokter tersebut hanya bisa meminta maaf kepadaku. Menurut perkiraan dari dokter tersebut, kemungkinan ibuku hanya bisa bertahan paling lama 1 tahun lagi. Dan apabila kondisinya semakin memburuk, kemungkinan nyawa ibunya akan bertahan tinggal 3 bulan lagi. Mendengar hal tersebut, aku merasa sangat syok dan sedih. Saking sedihnya, aku pun melampiaskan kesedihanku dengan masuk ke dalam tower untuk membantai semua monster yang ada di dalam tower tersebut. Aku menyalahkan diriku apabila 5 tahun lalu aku tidak menjadikan keluargaku sebagai alasan untuk tidak masuk ke dalam pintu ujian lantai 5 dan menjadi lebih kuat lebih awal. Kemungkinan kondisi ibuku tidak akan mungkin menjadi seperti ini dan bisa mencari uang lebih banyak dan membawa ibuku ke rumah sakit. Setelah pembantaian monster yang cukup lama, aku masih tetap saja merasakan kesedihan yang mendalam di hatiku.
Lo berusaha untuk membujukku dengan kata-kata kasarnya. Apakah kau sudah gila? Apakah kau berusaha bunuh diri? Tidakkah kau tahu dalam kondisi seperti ini seharusnya kau bersikap setenang mungkin? Ellie pun membelaiku dengan memarahi Lo yang berkata kasar kepadaku. Menurut Ellie, wajar saja jika aku menjadi seperti ini dikarenakan ibunya sedang dalam kondisi kritis. Sedangkan aku tidak mendengarkan perkataan dari mereka berdua. Aku pun melanjutkan perburuanku di dalam tower dan terus menantang setiap lantai yang ada di dalam tower. Hingga pada akhirnya waktu pun telah berlalu, di mana di lantai 19 terlihat aku sedang membawa barang bawaan yang sangat banyak di punggungku. Selain itu juga, aku terlihat sangat lusuh. Aku pun menjadi tontonan para player yang melewatinya. Para player tersebut memperhatikan kalau aku berhasil naik dari lantai 11 ke lantai 19 dalam waktu 2 minggu saja. Lalu di saat aku sedang melanjutkan perjalananku, tiba-tiba beberapa kelompok player datang menghampiriku. Mereka merupakan kelompok player merah yang merampas barang bawaan dari player sekitar. Mereka tergabung dalam guild yang bernama Smurf. Salah satu dari ketua parti tersebut pun mencoba untuk menggodaiku. Player tersebut bertanya apakah mereka bisa membantuku untuk membawakan barang bawaanku. Aku yang mengetahui niat mereka yang sebenarnya, aku pun langsung menodongkan pedang Lo kepada player tersebut. Player tersebut pun mulai ketakutan, namun ia masih bisa mengancamku. Dasar bajingan, apakah kau tidak kenal siapa aku? Kata player tersebut. Aku pun tidak peduli dengan kata-kata player tersebut. Sambil mengancam player tersebut, aku berkata, tutup mulutmu dan nyahlah dari tempat ini. Jangan terlalu tamak hanya karena melihat barang orang lain, kataku dengan wajah yang sangat menyeramkan. Lalu tiba-tiba panitia yang mengurusi tower datang untuk melerai pertengkaran mereka. Semua anggota Guild Smurf pun langsung kabur setelah melihat panitia tersebut. Panitia tersebut memperkenalkan dirinya kepadaku dengan nama Heo Sung-hon. Ia merupakan petugas keamanan lantai 19 Asosiasi Player Korea. Heo Sung-hon bertanya kepadaku, tadi itu ada masalah apa? Aku menjelaskan kalau para player tadi mencoba untuk mengincar barang bawaanku. Mendengar penjelasanmu, Sung-hon pun tertawa. Tentu saja kau pasti diincar oleh mereka melihat barang bawaanmu yang sebanyak ini, kata Sung-hon. Sung-hon pun tampaknya mengenalku. Menurut Sung-hon, aku pada saat ini masuk ke dalam daftar buronan asosiasi player dan Sung-hon meminta kepadaku untuk ikut bersamanya. Setelah ikut bersama Sung-hon, aku pun dibawa ke kantor Tai-Six. Dengan wajah bingung, aku bertanya kepada Tai-Six, mengapa kau menjadikan aku sebagai buronan? Dan aku juga memberitahukan bahwa bawahan dari Tai-Six yang bernama Sung-hon lah yang membawaku ke sini. Mengetahui bahwa Sung-hon yang membawaku, Tai-Six pun berterima kasih kepada Sung-hon dan Tai-Six nantinya akan menggandakan bonusnya. Aku pun bertanya, memangnya apa yang telah terjadi sampai-sampai ia mencariku? Apa yang terjadi? Bukankah sudah semestinya aku mencari seseorang yang menghilang selama 2 pekan setelah masuk ke dalam tower? Kata Tai-Six sambil marah-marah. Selain itu juga Tai-Six menjelaskan mengapa ia memanggilku datang ke sini dikarenakan Tai-Six telah menemukan cara untuk mengobati ibuku. Menurut Tai-Six, cuma ada satu cara untuk mengobati penyakit yang tak tersembuhkan, yaitu dengan sebuah potion yang bernama elixir. Elixir merupakan obat ajaib yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Namun sayangnya sampai saat ini cuma ada 3 elixir yang ditemukan. Di mana elixir pertama diberikan sebagai hadiah atas penyelesaian tower lantai 50 pertama kali dalam sejarah dilakukan oleh player yang bernama Marco Alfonso, sedangkan 2 sisanya sebagai hadiah penyelesaian dari gate. Menurut Tai-Six, kedua gate ini bukanlah gate biasa saja, melainkan gate berjenis labirin. Gate jenis labirin merupakan gate yang memiliki monster dengan berbagai tingkat kekuatan. Gate ini dinilai sangatlah sulit karena ada banyak macam jebakan dan boss monster yang sangat kuat. Dikarenakan gate ini memperbolehkan semua macam rank, itu mengartikan aku juga bisa memasuki gate tersebut. Dan dengan wajah yang sangat serius, Tai-Six mendapatkan kabar bahwa 3 hari yang lalu gate berjenis labirin ketiga muncul di negara Amerika. Tai-Six bermaksud untuk mengirimkanku ke dalam gate tersebut. Namun sebelum berbicara secara detail, Tai-Six meminta kepadaku mandi terlebih dahulu dikarenakan aku tidak mandi selama 2 minggu ini. Tai-Six memintaiku untuk tidak mengkhawatirkan barang bawaanku. Tai-Six berjanji akan membantuku menjual semua barang bawaanku dan akan mentransfer ke rekeningku. Aku hanya bisa berterima kasih kepada Tai-Six dan aku pun langsung pergi mandi. Tai-Six merasa sangat bersyukur karena bisa menemukanku dengan selamat. Lalu setelah aku mandi, aku diminta untuk menemui Sung-hon. Sung-hon berkata kalau ia mendapatkan perintah dari ketua Tai-Six untuk mengantarkan dan menjagaku selama di dalam gate. Selain itu juga, Sung-hon berkata kalau ketua Tai-Six telah menyelesaikan semua dokumen dan persediaan yang kubutuhkan pada saat di dalam gate nanti. Kami hanya tinggal berangkat saja ke Amerika sekarang. Namun aku meminta kepada Sung-hon untuk menunggu. Aku mengatakan kalau aku memiliki urusan yang harus kuselesaikan terlebih dahulu, yaitu aku berniat untuk menyelesaikan ujian tower lantai 20. Setelah berhasil menyelesaikan tower lantai 20, skill Synchronize-ku berubah menjadi Synchronize A. Skill Synchronize memungkinkan aku untuk menggunakan status egoku sebanyak 35%. Walaupun baru bisa menggunakan kekuatan egoku sebanyak 35%, aku merasa kalau diriku telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lalu Sung-hon pun menghampiriku. Sung-hon bertanya apakah aku telah menyelesaikan ujianku.
Aku menjawab, ya, aku sudah selesai. Mengetahui hal tersebut, Sung Hon sangat terkejut. Menurut Sung Hon, untuk menyelesaikan ujian lantai 20 biasanya dibutuhkan waktu seharian penuh. Namun aku bisa menyelesaikannya dalam waktu 20 menit saja. Setelah menyelesaikan urusanku, Sung Hon pun mengajakku berangkat ke Amerika. Aku bertanya jam berapa penerbangan kami. Apakah sudah terlambat? Aku merasa tidak enak karena telah menghabiskan banyak waktu. Sung Hon meminta kepadaku untuk tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Karena kami tidak akan naik pesawat, melainkan kami akan berangkat ke Amerika melalui tower. Sung Hon menjelaskan tower bukan hanya untuk... Setelah sampai ke lantai 5 di pusat pengelolaan portal, aku sangat terkejut setelah melihat banyak sekali portal yang ada di dalam sana. Portal-portal tersebut terhubung ke seluruh dunia. Aku masih tidak menyangka kalau aku akan benar-benar menggunakan portal teleportasi internasional ini. Namun menurut rumor yang kudengar bahwa tempat ini dikelola oleh Asosiasi Korea secara rahasia. Sung Hon membenarkan hal tersebut. Sung Hon memberitahukan bahwa tidak semua orang yang bisa menggunakan portal internasional. Pada akhirnya, kami pun sampai di depan portal menuju Amerika Serikat. Kami pun langsung masuk ke dalam portal tersebut. Setelah sampai di negara Amerika Serikat, yaitu kota Los Angeles, untuk sampai ke gate labirin, kami harus naik mobil terlebih dahulu. Selama di dalam perjalanan, aku membaca informasi detail mengenai gate labirin tersebut. Menurut informasi yang kubaca, dikatakan bahwa terdapat 3 player ranker kelas atas yang menyatakan akan mengikuti raid ini. Di antaranya terdapat player dari Amerika yang bernama Iron Shield dan Eropa bernama Athena dan dari Korea bernama Demon King. Aku bertanya-tanya apakah diriku bisa bersaing dengan para player hebat ini. Pada akhirnya kami pun sampai di lokasi, yaitu lokasi gate ketiga yang bernama Horjon Labirin. Ketika aku sedang mengurusi dokumenku, dari sisi lainnya terlihat 2 orang player yang sedang memperhatikanku. Pria berkacamata mengatakan kalau ia baru pertama kali melihatku, dan apabila player tersebut bersama dengan asosiasi, kemungkinan player tersebut sangat hebat. Dikarenakan merasa perhatian, penasaran player berkacamata pun menggunakan kekuatannya untuk melihat informasi player dari diriku. Setelah melihat, menurut pria berkacamata, aku memiliki level 1 dan tidak memiliki status yang hebat. Aku memiliki kemampuan unik, namun ia tidak bisa melihat secara detail kemampuan unik apa itu. Mengetahui bahwa aku merupakan player unik, player di sampingnya berkata kalau ia tampak tertarik denganku. Selain itu, aku juga memiliki wajah yang merupakan tipenya. Setelah memasuki gate, terlihat aku sedang melawan seekor monster laba-laba raksasa bersama dengan Sung Hon. Dengan tombaknya, Sung Hon menusuk laba-laba tersebut hingga mati. Setelah mengalahkan laba-laba tersebut, aku berkata, "Bukankah waktunya kamu pergi, Sung Hon?" Sung Hon menjawab, "Tampaknya seperti itu. Kita telah menghabiskan waktu selama 15 jam di dalam gate ini. Tugasku hanya untuk membantumu terbiasa dengan gate ini. Dan inilah saatnya aku pergi," kata Sung Hon. Aku berterima kasih kepada Sung Hon karena berkatnya aku sudah terbiasa dengan cepat. Sung Hon juga memujiku. Menurutnya, aku memiliki perkembangan yang sangat cepat. Dan apabila aku ingin benar-benar berterima kasih kepadanya, aku hanya perlu mentraktirnya makan di lain waktu. Pada akhirnya kami pun mengucapkan salam perpisahan. Sung Hon berharap bertemu denganku lagi pada saat di Korea nanti. Dan pada akhirnya Sung Hon pun pergi. Scene pun berganti ke 1 minggu ke depan semenjak Sung Hon pergi. Terlihat aku sedang menandai setiap jalan yang kulewati agar aku bisa mengingat tempat tersebut. Aku pada saat ini telah berhasil mengalahkan 3 laba-laba raksasa dengan mudahnya. Namun aku masih belum puas akan hal itu. Menurutku, apabila aku telah terbiasa membunuh monster yang sama terus-menerus, maka lama-kelamaan diriku tidak akan berkembang. Aku sangat menyadari bahwa musuh yang akan kulawan akan bertambah kuat seiring diriku semakin dekat dengan ruangan bos. Aku hanya bisa mengandalkan item yang diberikan oleh Sung Hon sebelum ia pergi. Sung Hon menjelaskan bahwa item tersebut bernama Arhan Clue, di mana item tersebut dapat membuatku langsung kembali ke pintu masuk gate. Sung Hon memberitahukan bahwa item tersebut merupakan hadiah pemberian dari ketua Tai-Six, dan Tai-Six juga memiliki pesan kepadaku. Tai-Six memintaku untuk menggunakan item tersebut apabila aku bertemu dengan monster yang sangat kuat. Menurut Tai-Six, tidak ada yang lebih penting daripada nyawaku sendiri. Namun sayangnya aku tidak berniat untuk keluar dari gate sebelum aku bisa mendapatkan eliksir. Lalu tiba-tiba terdengar sebuah teriakan. Aku yang merasa kaget pun langsung mengeluarkan kedua pedang egoku. Aku bertanya-tanya, bukankah suara teriakan tadi seperti suara gadis kecil? Lo merasa curiga dengan suara tersebut dan ia meminta kepadaku untuk tidak pergi ke sana karena mungkin saja itu merupakan jebakan. Meskipun sebuah jebakan, aku tetap berniat untuk ke sana dan memeriksanya. Mungkin saja itu merupakan ancaman bagiku pada saat nantinya. Setelah sampai di lokasi sumber teriakan, terlihat seorang wanita kecil sedang diikat di sebuah pohon. Wanita kecil tersebut berteriak meminta tolong. Melihat hal tersebut, aku merasa kalau ini memang benar-benar mencurigakan. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil bisa di dalam gate dan ia juga merupakan orang Korea? Apakah ini sebuah ilusi atau mimik? Tanyaku.
Karena tidak ingin mengambil risiko, aku memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut dan berpura-pura untuk tidak melihat kejadian ini. Namun ketika aku hendak pergi, tiba-tiba gadis kecil tersebut menangis dan mengatakan "Mama". Mendengar kata-kata "Mama", aku pun tiba-tiba berhenti. Gadis kecil tersebut berkata kalau ia meminta maaf kepada mamanya karena tidak bisa mendapatkan uang untuk pengobatan mamanya. Aku yang juga merasa senasib dengan gadis tersebut, hatiku pun mulai tergerak. Lu mencoba untuk memperingatiku untuk tidak masuk ke dalamnya. Itu dia ceritanya untuk hari ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukungan kalian bikin aku semangat untuk membawakan cerita seru berikutnya.